Aku akan menghalangi mereka dengan berbagai cara, gitu kan? Akan mendatangi dari depannya, dari belakangnya, dari samping kanannya, samping kirinya, ya kan, Pak? Setan itu ternyata tidak hanya satu langkah, Pak. Tidak hanya satu arah, tapi bahkan 4 arah, 4 langkah. Kita ini dikepung, depan, belakang, kanan, kiri. Untuk apa? Ternyata sampai agar kita tidak lagi taat kepada Allah, tidak lagi bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim 'ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Amma ba'd. Fayal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau dalam hidup ini ada teman sejati, pun ada pula musuh sejati. Musuh sejati itu siapa? Dialah setan. Allah berfirman, sesungguhnya setan adalah musuh bagimu. Fattakhiduhu aduwwa, maka perlakukan dia sebagai musuh. Kalau setan adalah musuh kita, maka perlakukan dia sebagai musuh. Hadirin rahmatullah, artinya kita harus waspada, kita harus teliti, karena musuh pasti akan berusaha terus merusak kita, menggagalkan amal-amal kebaikan kita, bahkan menjerumuskan kita sampai ke lubang neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka tema kita kali ini adalah membahas tentang bagaimana setan menjerumuskan kita. Ini merupakan sebuah tema penting yang perlu panjenengan ketahui, teriring sebuah doa, semoga kita semua dijaga oleh Allah Ta'ala dari makar iblis dan kawan-kawannya, semoga kita diselamatkan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Pembahasan kita bagi 3 sub pembahasan untuk memudahkan kita mengikuti tema ini. Yang pertama adalah dendam dan militansi iblis. Yang kedua, bagaimana iblis dan kawan-kawan menjerumuskan kita. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan. Hadirin, pertama, dendam dan militansi iblis. Iblis itu dendam sama kita loh. Dendam sama kita. Di mana dalilnya? Ini Bu. Dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 16. Mana? Ada lagi? Ya, boleh. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukumku tersesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Hadirin,
Allah merekam pernyataan iblis ini dalam surat Al-A'raf ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fa bima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis dendam karena dengan sebab salah satunya, ya semua takdir Allah. Setelah Allah menciptakan Adam alaihissalam, kan begitu kan? Ternyata kemudian apa? Allah menjadikan ketika semua malaikat diutus sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis tidak mau. Ketika tidak mau, kemudian apa? Allah mengusir iblis. Diusir untuk keluar dari surga. Jadi iblis itu dulu Pak, itu penghuni surga loh. Jadi dia tahu juga isi surga. Maka kalau kemudian membohongi kita di dunia ini Pak, dia bisa gambarkan surga juga bisa. Kalau nggak bisa gambarkan surga kan nggak mungkin ada orang tertipu. Dia bisa nipu Pak, karena memang dia juga dari sana dulu. Yang diusir oleh Allah Ta'ala gara-gara tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya kan? Jadi semua sujud illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia tidak mau melakukan ketaatan perintah Allah apa? Sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, iblis dendam Pak. Ini pernyataannya. Jadi qala fa bima aghwaytani laq'udanna lahum. Aku akan benar-benar menghalangi mereka. Aku akan benar-benar menghalangi mereka. Siapa ini? Anak-anak Nabi Adam. Kita ini Pak. Ini dia sudah bersumpah, laq'udanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Maka kalau kita di dunia ini Pak, kepingin berbuat baik, kepingin beramal soleh, jangan dikira nggak ada yang mau gagalkan. Jangan dikira nggak ada yang menggagalkan. Ini sudah ada yang sudah berencana ingin menghalangi kita dari jalan yang lurus. Maka kalau mau berangkat ke masjid, itu kan kadang-kadang ada aja bisikannya kan. Terus kau sarono, ustadz paling gak teko, gitu kan. Itu masih ado-ado Jombang ado kan wis gak usah rono ado-ado. Ya Allah, digagalkan memang. Padahal andai tidak ada ustadz yang datang sekalipun tetap berpahala kita kan, betul kan? Kita sudah berniat untuk taat kepada Allah, niat ngaji. Nah, hadirin Allah, ini setan itu seperti itu. Nah, selain dia ini dendam, dia punya militansi Pak. Bayangkan, yang dendam ini punya militansi. Allah menjelaskan ini dalam Al-A'raf ayat 17-nya. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Hadirin, Allah merekam ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan menghalangi mereka dengan berbagai cara, gitu kan? Akan mendatangi dari depannya, dari belakangnya, dari samping kanannya, samping kirinya. Ya kan, Pak? Setan itu ternyata tidak hanya satu langkah Pak. Tidak hanya satu arah, tapi bahkan 4 arah. 4 langkah kita ini dikepung. Depan, belakang, kanan, kiri. Untuk apa? Ternyata sampai agar kita tidak lagi taat kepada Allah, tidak lagi bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi mereka itu tidak kenal lelah Pak.
menyerang dari depan, belakang, kanan, kiri. Tidak kenal lelah, tidak kenal libur, tidak ada tanggal merah kok bagi setan itu, nggak ada. Terus nyerang dia, ya. Jangan bayangkan setannya, oh setannya sekarang nggak nyerang ya, lagi cuti mereka, nggak ada bu, nggak ada. Terus dia berusaha nyerang terus, depan, belakang, kanan, kiri, terus ini. Sampai kapan? Sampai kena. Sampai kena. Dan dia berusaha bersumpah, Pak. Jadi bayangkan, kita menghadapi mereka yang sangat tidak suka dengan kita, ingin menjerumuskan kita. Bayangkan ya. Plus dia militan sekali, Pak. Nggak kenal menyerah. Depan, belakang, kanan, kiri, terus dia lakukan. Hadirin rahimakumullah. Maka apa? Waspadalah, waspadalah. Kita ini tugasnya Pak, mempertahankan sampai datang kematian. Betul betul. Kita datang, kita jaga ini sampai datang kematian. Kita berharap meninggal kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Maka jaga terus. Kita lihat tadi seperti apa ini Pak. Salah satu langkah dia seperti apa. Kita pahami nanti. Hadirin Allah, mari kita lanjutkan dulu pembahasannya. Dalam tafsir Al-Muyassar itu begini Pak penjelasannya, bahwasannya kemudian Allah akan mendatangi mereka dari seluruh arah dan sisi. Ingat, saya kasih orang berbeda. Dari setan itu, iblis dan kawan-kawannya, ada yang tanya, bedanya iblis sama setan apa sih? Sama atau beda? Sama atau beda? Beda ya. Kalau iblis itu makhluknya, dia dari golongan jin yang kemudian fasik kepada Allah. Kan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi kan begitu kan? Mereka ini dari golongan jin yang fafasako. Mereka fasik dengan perintah Allah. Banggel. Apa kalau bahasa kita apa? Fasik, banggel. Nggak mau nurut. Nah, kalau setan bagaimana? Setan itu sifatnya. Maka setan itu bisa dari golongan jin dan manusia. Itu sifat. Maka bisa dari golongan jin dan manusia. Kan pernah jadikan kalau ketemu sama orang sing rotok ngergeti itu kan, oh setan kan gitu. Emang iya ada itu manusia setan tuh ada. Yang dia memang mengikuti iblis. Nah, hadirin, ini sumpahnya si iblis ini direkam oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 17 ini diantaranya. Jadi dia akan mendatangi dari depan, belakang, kanan, kiri tadi kan. Nah tafsirnya begini bunyinya ternyata. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari seluruh arah dan sisi. Boleh dibaca semua Pak? Boleh. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari seluruh arah dan sisi. Maka aku akan menghalangi mereka dari jalan kebenaran. Dan aku akan tampakkan seperti indah kepada mereka sebuah kebatilan. Dan aku dorong mereka mencintai dunia, serta aku sebarkan keraguan-keraguan pada mereka tentang akhirat. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan anak keturunan Adam bersyukur terhadap nikmat-nikmatmu. Hadirin, sangat jelas sekali bahwasannya iblis dan kawan-kawannya itu akan menyerang dari berbagai penjuru Pak. Gak kenal lelah, gak mau menyerah, terus dia berusaha depan, belakang, kanan, kiri. Ini menggambarkan dia betapa militannya Pak. Nah apa targetnya? Ternyata targetnya adalah membikin kita tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tadi kan ayatnya tadi jelas, la tajidanna aktsarahum engkau tidak akan menjumpai mereka dari golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Hadirin, maka di dalam tafsirnya tadi ini, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan anak keturunan Adam bersyukur terhadap nikmat-nikmatmu. Jadi targetnya iblis dan kawan-kawan adalah membuat kita tidak bersyukur.
Kita masuk di poin ini, Pak. Biar kita bisa antisipasi. Kalau tahu targetnya apa kan kita bisa antisipasi. Misalkan kita mau nyegat maling, dia mau nyuri apa sih? Oh, dia mau nyuri kambing. Nah, kan kita bisa tahu. Berarti yang harus dijaga kandang kambing, gitu kan? Kalau tahu targetnya kan kita bisa antisipasi yang mana. Nah, maka di ayat ini Allah menunjukkan target mereka itu apa sih? Yaitu membuat kita tidak bersyukur. Hadirin makullah, mari kita dalami lagi. Maka saya kasih quote-nya begini, Pak. Goal serangan iblis adalah menjadikan kita tidak bersyukur. Dan saya syukur itu menurut panjenengan mudah apa susah, Pak? Susah ya? Bersyukur itu mudah atau susah, Bu? Susah ya? Susah. Buktinya banyak yang gak bersyukur kan? Sudah punya suami ganteng, masih aja kurang. Ganteng tak usah, duwe ikan duwe, gak enak gitu kan? Ada aja yang kurang. Bapak juga begitu, sudah punya istri cantik, solihah, ada aja yang kurang. Kelihatannya solihah Ustaz pas ngaji itu di rumah cerewet pancet, kan? Loh kalau bahas kurang itu gak enak marine gitu kan? Dan setan ngipasi, Bu, itu ngipasi biar kita menjadi orang yang tidak bersyukur. Lihat goalnya di sini, Pak. Al-A'raf ayat 17 sudah menjelaskan pada kita goalnya setan itu. Maka jaga rasa syukur kita. Itu poin pertamanya. Kita lanjutkan. Hadirin Allah. Lantas siapa yang terancam oleh serangan iblis dan kawan-kawan ini? Ternyata tidak hanya orang-orang yang hebat, tidak hanya ulama, tidak hanya ustadz, semua. Siapa, Bu? Semua. Berarti termasuk jenengan buatan, Bu? Termasuk. Nih ayatnya. Mereka kemudian menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Oh, boleh baca. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Semuanya. Dalam Al-Hijr ayat 39. Semuanya, Bu, yang dibidik oleh mereka ini. Setan menyerang siapa? Semua. Maka orang hebat juga harus hati-hati dengan rasa syukurnya. Orang yang nggak begitu hebat juga sama, harus hati-hati dengan rasa syukurnya. Mereka yang jadi pejabat juga harus hati-hati dengan rasa syukurnya. Pun sama juga, mereka yang tidak punya jabatan sama sekali, itu juga harus hati-hati dengan rasa syukurnya. Karena yang terancam tidak hanya mereka yang hebat, semuanya. Dan saya pejabat itu dapat nikmat Allah, betul? Pejabat itu dapat nikmat Allah, betul sih? Dapat. Sekarang rakyat dapat nikmat Allah, betul? Rakyat nggak punya jabatan sama sekali, itu dapat nikmat Allah atau enggak? Dapat. Betul ya? Artinya potensi untuk tidak syukur itu tidak hanya mereka yang sekarang menduduki jabatan yang ada di etalase pemerintahan. Bukan. Tidak hanya itu, mereka juga kena, iya. Termasuk juga kita yang tidak punya jabatan sekalipun tetap punya potensi menjadi orang-orang yang tidak bersyukur. Maka semua terancam. Maka apa? Waspadalah, waspadalah. Hadirin Allah. Nah, ada kata kunci, Pak. Ini memang saya jelaskan di tema yang lain, tapi saya spillkan di sinilah. Yang nggak kena itu ditunjukkan sama iblis ini. Yang nggak kena itu ini, Bu. Siapa itu? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka. Bayangkan, yang nggak kena itu orang-orang yang mukhlis. Jadi tema ini insya Allah akan bersambung. Mungkin nanti akan mendapat di tempat lain juga, monggo. Jadi ada penjelasan kami di tema yang lain itu tentang arah-arah tadi, arah depan, belakang, kanan, kiri. Itu beda sendiri.
temanya. Itu menjelaskan bagaimana sih setan, iblis dan kawan-kawannya itu bagaimana dia, triknya menggoda, triknya itu di mana, bagaimana. Itu nampak dari arah tadi, arah depan, belakang, kanan dan kiri. Insya Allah mungkin kapan-kapan kita kaji lebih dalam insya Allah. Nah, yang ini diantaranya juga yang nggak kena adalah orang-orang yang mukhlis. Orang-orang yang mukhlis. Jadi kalau kita ingin nggak kena Pak, itu jaga keikhlasan kita. Itu kata kuncinya. Lihat tafsirnya. Boleh Pak, baca Pak. Iblis berkata, wahai Tuhanku, lantaran engkau telah memastikanku bersalah dan sesat, pastilah aku akan menjadikan keturunan Adam memandang indah perbuatan maksiat kepadamu di muka bumi, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka semua dari jalan hidayah, kecuali hamba-hambaku yang engkau berikan hidayah kepada mereka, lalu mereka mengikhlaskan ibadah kepadamu semata, bukan pada makhlukmu. Al-Hijr ayat 40. Hadirin, yang nggak kena itu mereka yang ikhlas. Dan ternyata ikhlas itu bisa kita usahakan. Ikhlas itu kan atas hidayah Allah. Kita bisa usahakan, maka ada namanya asbabul hidayah. Asbabul hidayah, sebab dapatnya hidayah. Hadirin, pernah nggak ada yang begini, Mbak Yu, kami lu ngaji ya, sik engko ae ngenteni apa oleh hidayah. Duluan mana sebenarnya? Ngaji dulu baru dapat hidayah, atau hidayah dulu baru mau ngaji? Ngaji dulu. Diri kita ini semua ingin hidayah, biar selamat dari iblis. Terus bagaimana caranya? Lakukan hal-hal yang mendekatkan kita kepada hidayah. Namanya asbabul hidayah, sebab-sebab hidayah. Hidayah itu kan haknya Allah. Hidayah itu apa? Hak prerogatif Allah. Masih ingat ayatnya ketika Rasulullah SAW masa akhir siapa? Abu Thalib pamannya itu kan beliau sedih sekali karena pamannya meninggal belum juga mau masuk Islam. Apa yang terjadi kemudian? Kan ayatnya begini, innaka la tahdi man ahbabta wa inna Allaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberi hidayah pada orang yang kau suka, nggak bisa. Allah lah yang akan beri hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Artinya hidayah itu hak prerogatif Allah. Kita semua dapat hidayah atau tidak terserah Allah, tapi kewajiban kita melakukan hal-hal yang mendekatkan kita kepada hidayah. Maka datang ke majelis pengajian, mendatangi majelis-majelis zikir di mana kita diingatkan kebaikan-kebaikan, itu jalan hidayah. Termasuk panjenengan berteman dengan orang-orang yang baik, itu jalan hidayah. Maka sama juga dengan jalan-jalan kemaksiatan juga bisa. Salah milih teman itu bisa jadi jalan kemaksiatan, Pak. Jalan dosa, jalan neraka. Ada nggak dosa itu yang gara-gara temannya begitu? Ada Ibu? Ada. Apa contohnya? Ngerasani, ya? Ghibah. Ghibah itu mungkin nggak ghibah itu kalau nggak ada temannya begitu? Bukan mungkin lah. Ngerasani germeng dewe itu kan nggak ada. Ghibah itu karena ada teman yang mempelopori, yang ngajak, atau sama-sama saling mempengaruhi, ya kan? Iya, saling mempengaruhi. Pulang dari pengajian, germeng-germeng gitu kan, tiwas saya, Ustaz gak enak tiba-tiba. Itu kan ngerasani berdoa itu. Dikira nggak dosa tambahan. Alhamdulillah. Nah, maka hati-hati. Ada jalan-jalan kemaksiatan, nah ada jalan-jalan hidayah. Apa? Datangi kebaikan-kebaikan, datangi forum-forum kajian yang mengingatkan kita kepada taat kepada Allah Ta'ala. Nah, setan, iblis dan kawan-kawannya berusaha menghalangi itu, Pak.
akan nggak datang ke pengajian, akan nggak dapat hidayah tadi. Bayangkan militansi iblis ini luar biasa, Pak. Kadang mau berangkat dibikin nggak jadi berangkat. Kalau masih berangkat itu diganti lagi, Pak, cara godanya. Apa itu? Sampai di pengajian dibikin ngantuk, ya kan? Takluk, ya kan? Ada aja itu. Saya kemudian pokoknya nggak sampai dapat hidayah. Nah, maka harus dijaga terus. Mohonlah pada Allah Ta'ala agar kita senantiasa mendapatkan hidayah. Maka salah satu sholat kan kita kan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan aku petunjuk hidayah, gitu kan. Hadirin Allah. Nah, ketika bisa mendapat hidayah, dia akan bisa mengikhlaskan. Nah, tadi yang bisa selamat kan orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas ternyata diawali dia dapat hidayah. Maka setan berusaha menghalangi seseorang itu dari keikhlasan dengan cara menghalangi dari hidayah. Hadirin Allah, hati-hati. Karena ternyata yang selamat hanya mereka yang bisa mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Pokoknya yang selamat itu, ayat ini, itu yang Allah tok. Yang Allah tok, ya kan? Ibadah hanya untuk Allah. Sujud hanya untuk Allah. Minta hanya kepada Allah. Bersandar hanya kepada Allah. Kalau itu yang dipakai luar biasa. Maka Allah tok tadi. Ibadah untuk Allah tok. Minta hanya kepada Allah. Bersandar, berlindung hanya kepada Allah tok. Nyatol betul. Napa sih nyatol? Tok nih kalau. Ayo kontur tenggeria kita ganti putra ini ngaji apa mama? Allah tok. Masya Allah. Hadirin, kita lanjutkan. Nah, sayangnya jumlah yang begitu itu nggak banyak. Nah, jumlah yang bisa ikhlas itu nggak banyak. Nih ayatnya. Jadi ini dalam Al-Isra ayat 62. Boleh baca Pak? Dia, iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah orangnya yang engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika kau memberitahu kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya kecuali sebagian kecil. Hadirin, ayatnya sangat jelas. Allah dawuh bahwasannya ternyata iblis itu sudah nyampaikan bahwasannya yang bisa menghindar itu illa qalila. Jumlahnya tidak banyak. Makanya kalau bicara keikhlasan itu ternyata jumlahnya tidak banyak. Yang sholat mungkin jumlahnya 1000, tapi yang ikhlas gak tahu berapa jumlah, tapi jelas cuma sedikit. Maka yang ikhlas hanya karena Allah itu Pak, itu ternyata memang gak mudah, ya kan? Loh iya, berangkat kita ngaji itu kan juga macam-macam motivasinya kan ya. Yang hanya karena Allah itu memang jumlahnya nggak banyak. Tapi saya yakin yang hadir hari ini semua karena Allah, insya Allah ya. Insya Allah. Nggak ada kepingin dapat wedang jahe, nggak ada. Jadi berangkat karena Allah sudah. Kita memang karena Allah ini berangkat, gitu ya. Maka di situ ternyata kuncinya. Kalau pingin tidak gampang kena serangan si iblis ini, belajarlah untuk ikhlas. Hanya untuk Allah. Tadi 3 tok tadi. Ibadah hanya untuk Allah tok. Kemudian minta hanya kepada Allah tok. Bersandar berlindung hanya kepada Allah tok. Hadirin Allah. Jadi jumlahnya memang tidak banyak dan kita berharap termasuk yang nggak banyak itu, ya. Kita termasuk di antara yang nggak banyak itu. Itu orang-orang yang selamat karena mereka bisa mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Hadirin Allah. Dalam tafsir Al-Muyassar yang saya kasih warna berbeda itu, kecuali orang-orang yang ikhlas, tuh hampir sama. Ini hanya mempertegas yang sebelumnya tadi. Jadi dan jumlahnya sedikit, clear sudah. Maka hati-hati Pak, semakin hari dorongan untuk nggak ikhlas semakin besar.
Semakin hari dorongan nggak ikhlas itu semakin besar, ya, semakin besar. Dalam sebuah penelitian, Pak, itu disebutkan bahwasanya ternyata sekarang ini pola hubungan manusia itu sekarang namanya transaksional, Pak. Transaksional. Apa itu? Itu bahasa begini. Orang itu mikir what given daripada what giving. Mana? Orang itu, Pak, lebih ingin tahu dapat apa daripada mau ngasih apa. Sekarang ini zamannya, Pak. Suami sama istri, kira-kira mikir hak sama mikir kewajiban sering mana, Bu? Nah, kan? Buktinya sambatan terus, kan? Kan nggak pernah mikir sedih mikir hak kan? Sedih mikir kewajiban kan tidak? Sedih lah, Mas sampean kok sedih atau aneh? Lah ya aku pengen belanja di bojoku 1 juta sedina loh, gak keturutan. Kan nggak ada pikir begitu kan? Mikirnya kan bojoku lho ya apa sih kayak sembarang Cik. Itu mikir hak, tidak mikir kewajiban. Kan begitu sudah. Jadi hadirin rahimakumullah, maka di sini poinnya gitu. Kita berikhtiar. Jadilah ternyata jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang kena serangan iblis tadi. Baik, kita lanjutkan. Hadirin rahimakumullah. Nah, target utama iblis dan kawan-kawan tadi adalah tidak menjadi orang bersyukur. Tadi masih ingat ya ayatnya tadi, di awal tadi? Dibikin kita tidak bersyukur. Itu goalnya. Dengan kata lain, dijadikan kufur kepada Allah. Ingat, syukur kebalikannya apa? Kufur. Masih ingat ayatnya, Bu? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu syukur ditambah, kalau kamu kufur, nikmat yang semula kamu dapatkan itu diubah jadi musibah, jadi azab. Jadi ini nanti masuk di rumus sukses, nanti ada. Ya, itu akan dirusak oleh iblis. Hadirin, maka dibikin kita kufur, yakni bermaksiat kepada Allah. Dibikin kita, Pak, agar kita menjadi orang yang nggak syukur. Artinya menjadi orang yang kufur. Agar Allah murka dan mengubah nikmat menjadi azab. Tadi rumusnya kan la in syakartum la azidannakum. Ini ayatnya ini. Nah, ini adalah rumus bahagia atau celaka, Pak. Dalam surat Ibrahim ayat 7. Mohon, Pak. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin, sangat jelas. Kalau syukur akan ditambah. Ditambah apa? Ditambah nikmatnya di dunia, ditambah juga berupa surga. Tapi kalau kufur, maka ujung-ujungnya adalah nikmat yang semula didapatkan itu berubah menjadi azab. Di dunia dapat jabatan, tapi justru jadi neraka di akhirat. Hadirin rahimakumullah. Kenapa? Karena tidak bersyukur. Hadirin, kalau saya gambarkan begini, ibarat ini panjenengan naik land di terminal begitu, naik land, naik apa? Mikrolet gitu ya. Sekarang nggak ada mikrolet ya, nggak ada ya. Jurusan Surabaya naik bis lah. Jurusan Surabaya satu jurusan Pasuruan, ini kan beda jurusan. Kalau jenengan jurusannya tujuannya Surabaya, harusnya naik bis jurusan Surabaya, kan begitu. Bukan naik bis jurusan Pasuruan. Karena beda arah, Pak. Satu ke arah timur, satu ke arah mencal di utara, ya kan. Nah, setan tahu rumusnya, Pak. Setan tahu rumusnya. Kalau kita ini syukur, itu nanti tambah enak. Gitu. Kalau kita syukur,
dunia tambah enak, akhirat dapat surga. Kan gitu tadi. Kalau kufur, dunia dapat gak enak, dapat azab di dunia, akhirat dapat neraka. Maka cara yang mereka lakukan adalah bikin agar kita pindah jalur, Pak. Tidak syukur tapi pindah ke kufur. Faham buatan Bu begini? Faham ya? Nyantol ya Pak. Ini penting yang ketahui. Karena ternyata itu caranya Pak. Maka di setiap episode kehidupan kita itu teliti Pak, itu teliti. Jangan sampai kita kemudian masuk kategori kufur. Apapun, nikmat namanya anak, nikmat namanya jabatan, nikmat namanya rumah tangga, itu semua nikmat Allah loh. Jangan sampai kita yang semula bisa bersyukur geser jadi kufur. Bisa ya? Baik, kita break dulu untuk adzan. Baik. Hadirin, kita lanjutkan. Jadi sekali lagi waspadai di setiap nikmat yang Allah berikan pada kita, pastikan kita tidak pindah jalur. Pastikan kita senantiasa bersyukur atas seluruh nikmat Allah, nikmat yang manapun. Karena ternyata target dia adalah bikin kita sengsara, berbuah neraka, itu dengan cara memindah jalur. Dan yang semula kita syukur, dibikin kita menjadi tidak bersyukur alias kufur. Hadirin, kita lanjutkan. Nah, kita harus ingat semua nikmat itu dari Allah. Semua nikmat dari Allah. Dalam An-Nahl ayat 53. Monggo. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, semua itu datangnya dari Allah. Hadirin, ini jadikan pengingat bahwasannya nikmat-nikmat Allah ini bisa menjadi pintu kita mendapatkan surga dengan cara bersyukur. Punya anak disyukuri Pak, punya istri disyukuri, ibu-ibu punya suami disyukuri Bu. Jangan kasih celah setan untuk kita jadi kufur. Kenapa? Karena kalau kufur maka ujung-ujungnya adalah kesengsaraan dan neraka. Kami pernah membahas khusus tentang masalah ini dalam topik namanya berhusnudon kepada Allah. Husnudon kepada Allah, berprasangka baik pada Allah. Sudahlah, perintah Allah itu laksanakan aja. Dapat nikmat apapun, syukuri. Gitu ya. Tidak usah banyak komentar macam-macam. Ibu misalkan diwajibkan untuk menghormati suami. Sudah laksanakan aja Bu. Ada yang tanya, Ustadz, iya kalau yang laki-laki itu orangnya baik Ustadz. Kalau orangnya melegedes begitu gimana? Melegedes. Hormati Bu, selama belum jadi suami panjenengan hormati, itu kewajibannya. Bapak juga begitu Pak. Punya istri, sudahlah model apapun dia. Pokoknya dia adalah bidadari kita, gitu kan? Masa Ustadz bidadari kok cerewet gitu. Ya sudah, tetap muliakan, berikan kecukupan sebagaimana perintah Allah. Kita didik, kita nasihati, kita cukupi kebutuhannya, kan begitu Pak. Jadi itu cara bersyukur Pak. Gitu ya. Jadi jangan sampai ada peluang bergeser dari syukur menjadi kufur. Sekecil apapun nikmat Allah. Kenapa? Karena kalau kufur ujung-ujungnya adalah neraka. Na'udzubillah min. Nah, hadirin Allah, dalam bab syukur Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala itu jawab begini Pak, syukur itu ada 3, aplikasinya 3. Syukur itu apa cukup dengan alhamdulillah? Syukur dengan alhamdulillah cukup betul? Belum cukup, karena itu baru dengan lisan. Mengucap alhamdulillah, masya Allah, itu namanya syukur dengan lisan. Jangan dulu waktu nikah dapat ibunya anak, sudah alhamdulillah belum Pak? Sampun gitu? Alhamdulillah. Nah, ibu sudah dulu ya? Alhamdulillah. Coba sekarang yang kedua nih, dengan hati. Menerima seluruh pemberian Allah dengan cinta. Ternyata syukur itu Pak, tidak cukup dengan lisan, ada dengan hati.
Syukur dengan hati itu bukan terus alhamdulillah jero hati, bukan. Tapi menerima pemberian Allah dengan cinta. Sudahkah kita menerima anugerah Allah berupa keluarga kita, istri, suami kita dengan cinta? Sampun apa dereng, Bu? Sampun nggih, alhamdulillah dereng. Dereng. Belajar untuk menerima dengan cinta, husnudzon. Jangan terus mengharapkan yang napa? Loh, istri itu menjadi nama nggak cantik, Pak. Kenapa? Kalau panjenengan yang dilihat adalah bintang film India, ya. Istri nilainya jadi turun, kan? Ya apa Mas bojone sampean kata pek cocok Ustaz. Sing didelok bintang film India soalnya. Istri juga begitu, Pak. Sama mikirnya. Kalau yang beliau lihat itu adalah apa? Bintang film Korea gitu ya. Gimana Bapak, Bu? Bapak sadar dinilai berapa nilainya? 5 kurang Ustaz. Oh, 5 kurang. Karena yang dinilai adalah yang lain yang lebih hebat. Hadirin, belajarlah bersyukur, terima dengan hati yang penuh cinta. Kita tidak sedang suudzon pada Allah, tapi belajarlah husnudzon, bahwasanya pemberian Allah itu adalah yang terbaik buat kita. Yang terbaik buat kita. Hadirin Allah, kan pernah saya ceritakan ada itu dia dua suami istri itu, Pak. Itu ceritanya itu nonton TV, Pak. Ceritanya di suami istri nonton TV. Kemudian yang tampil adalah bintang film India gitulah. Si bapak nyeletuk, Pak. Nyeletuk, Bu. Endah nih sama wayu koyo ngono, Bu. Kira-kira jawaban ibu ini apa, Pak? Jawaban Pak. Ibunya tersinggung, Pak. Nyampaikan, Pak, aku nih ayu koyo ngono. Rakira gelem kalau sampean. Astagfirullah. Maka sudahlah, jangan dipicu dan saya nggak syukur, Pak. Di rumah tangga alhamdulillah, mawon. Ibu juga begitu, Bu, sudah nggak usah lah. Yang dulu-dulu disampaikan, Pak, sajane biyen sing nglamar kok sampean tok, Pak. Sing nglamar aku ben wong 10, Pak. Gak tak terima kabeh sampean tok tak terima. Gak usah bilang begitu, Bu. Nanti bawa tersinggung, Bu. Biyen calon kurang 10 lho, Bu, namanya. Semakin gak karu-karuan nanti keluarganya. Sudah nggak usah, penuhi syukur alhamdulillah gitu ya. Ini dengan hati, menerima dengan cinta. Yang terakhir, yang ketiga adalah amal perbuatan. Syukur itu harus dibuktikan dengan amal perbuatan, yaitu lebih taat kepada Allah. Harusnya kita punya keluarga, semakin taatlah kepada Allah. Itu cara bersyukur kita. Anak dibimbing dengan baik, ajarkan mereka ngaji. Kalau nggak bisa diulang sendiri, wakilkan para ustadz-ustadzah, para kiai-kiai. Wakilkan, tentu yang sudah benar-benar, jangan sampai kemudian salah pilih gitu kan. Tapi yang inti adalah keinginan kita sebagai orang tua bersyukur dengan bertambah ketaatan kepada Allah Ta'ala. Harusnya semakin semangat ngajinya, misalkan dapat naik jabatan, harus semangat jamaahnya gitu kan. Ibu-ibu misalkan tiba-tiba datang lebih awal ngajinya, Bu, tumben Bu ngajar lebih awal sekarang. Iya Ustaz, habis dapat arisan. Itu kan. Dapat nikmat, harusnya tambah semakin taat kepada Allah. Hadirin Allah. Nah, kita harus tahu bahwasanya sebagai ujian pembeda. Kenapa sih setan ada diizinkan Allah untuk mengganggu, merusak segala macam itu? Ternyata adalah untuk ujian pembeda. Dan tidak adalah kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanyalah agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat dari siapa yang ragu tentang itu. Dan Tuhanmu Maha memelihara segala sesuatu. Hadirin, ternyata serangan iblis tadi itu untuk ujian kita, Pak. Agar nampak mana yang benar-benar lurus di jalan Allah dan mana yang meleset. Maka jadikan ini semacam semangat untuk kalau kita menjadi sparring partner lah, Pak. Kalau kita latihan main bola voli itu kan kalau nggak ada musuh kan nggak jadi semangat latihan. Maka ternyata adanya serangan bertubi-tubi dari berbagai arah tadi itu adalah cara Allah agar kita semakin semangat untuk berbuat baik. Hadirin Allah, maka lihat ini adalah tipsnya, Pak. Dari tadi serangan iblis dan kawan-kawan adalah bikin kita menjadi enggak bersyukur tadi.
bikin kita pindah jalur tadi setelah saya, yang kemudian menjadi berakhir ke neraka tadi, maka pertahankan. Dengan cara apa? Perhatikan kualitas syukur kita setiap waktu. Nikmat Allah kan tadi kita akui banyak Pak. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat anak, istri, keluarga. Maka perhatikan di semua aspek nikmat-nikmat tadi itu, sudahkah kita bersyukur atasnya? Jika belum, segera bersyukur Pak. Mungkin kita kurang bersyukur atas istri, bersyukurlah kepada Allah atas istri kita, anak-anak kita. Banyaklah bersyukur. Perhatikan kualitas syukur kita di setiap waktu. Hadirin, nih ada quote lagi Pak, boleh dibaca Pak. Kemenangan setan tidak selalu membuat manusia kafir, tapi cukup dengan melalaikan akhirat, merusak niat, mencintai dunia, atau menikmati dosa. Ini quote setelah pembahasan arah setan tadi, depan, belakang, kanan, kiri. Insya Allah mungkin di lain kesempatan kita akan bahas itu. Apa makna dari depan, dari belakang, samping kanan, samping kiri. Tapi ini hasil akhirnya. Ternyata setan itu tidak hanya membuat kita kufur, Pak. Tidak bikin kita jadi kafir, tidak. Tapi caranya banyak. Di antaranya apa? Bikin kita melalaikan akhirat, membuat kita merusak niat, membuat kita mencintai dunia, atau menikmati dosa. Maka apa? Waspadalah. Hadiratullah. Bagian akhir ini adalah, nah ini untuk peringatan kita, setan tidak pernah berhenti mengganggu. Terus kenapa kita berhenti berusaha? Teruslah mendekat kepada Allah, karena setan tidak kenal lelah. Jadi dia kan depan, belakang, kanan, kiri, sampai kapan? Sampai kena. Tidak kenal libur, tidak kenal cuti, tidak kenal tanggal merah, ya. Maka jangan sampai kita libur, ya. Nah, ini terakhir nih adalah sadar posisi diri sebagai hamba adalah satu kunci terhindar dari tipu daya iblis. Hadirin, keikhlasan dibangun, usahakan diri kita disadar. Ibadah ini adalah memang kewajiban kita, karena Allah memberikan nikmat kita yang banyak, maka jadilah hamba yang taat kepada Allah. Semoga bermanfaat ngaji kita pada malam hari ini dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrari aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon dimaklumi. Jika ada kebaikan semua dari Allah, jika ada kekurangan semoga Allah maafkan dan mohon dimaklumi. Aku qouli hadza fastaghfirukum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.